Oke, selamat malam Sesyong Sucie. Malam. Malam, Bu. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Iya. Oke, Selamat malam. ya. So happy ya kita bisa join lagi bersama semua dalam keadaan sehat ya dan bahagia tentunya. Dan kita beruntung kembali Sesyong Hengki akan bersama kita untuk membawakan acara pelatihan ya. Kita berlatih bersama-sama hari ini mengenai meditasi di satu titik ya. Kita akan berlatih bersama-sama. Nah, saya serahkan kepada Sesyong Hengki. Oke, terima kasih Bu Wileng. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat datang dan bertemu lagi sesi hari ini ya, tanggal 29 Juni. Sebelum kita latihan atau mungkin sharing, kita mulai dengan breath focus dulu ya, kita sama-sama ya. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa juga, saya nggak tahu apakah ada yang baru bergabung atau mungkin ada yang baru bergabung. Untuk breath focus kita latihan nafas dulu, seperti biasa latihan nafasnya supaya ada kita latihannya bersama-sama dari yang mudah dulu. Kita latihan nafas dengan pegang perut dulu ya, nggak perlu dihitung, tapi yang penting in out dengan pegang perut ya, jadi nggak usah terlalu panjang hitungannya. Nanti setelah itu kita stop dulu, lalu nanti kita lanjutkan lagi dengan yang berhitung 5 detik untuk tarik, terus tahan sebentar, 5 detik untuk hembuskan, tahan sebentar, 5 detik lagi untuk tarik nafas. Ya, jadi kita mulai dulu breath focus yang sederhana. Saya minta teman-teman untuk pegang perutnya, kalau yang belum terbiasa pegang perutnya, supaya waktu kita inhale, perutnya mengembang, waktu exhale, perutnya mengempis ya. Diusahakan perutnya yang bergerak, bukan dada ya. Yuk kita mulai sama-sama ya. Kita mulai. In, out, in, perutnya dikembangkan, out, perutnya dikempiskan, in, perutnya dikembangkan, out, perutnya dikempiskan, in, out, in, out, in, out, in, out. Oke, cukup. Berikutnya, latihan nafas yang berikutnya lagi masih tetap breath focus, tapi sekarang kita hitung ya. Saya yakin teman-teman udah coba 5 detik, coba dilatih ya 5 detiknya. Saya akan coba hitung sesuai dengan detik, supaya saya juga nggak terlalu panjang hitungannya. Mungkin kadang-kadang saya terpengaruh juga hitungannya 1, 2, terlalu lama. Jadi saya coba ikutin detik di handphone supaya sama-sama. Jadi intinya sama ya, waktu in kita tarik nafas, kembangkan perut, lalu tahan sebentar, waktu hembuskan saya bilang out, dikempiskan perutnya, lalu in lagi, cuma bedanya dari yang tadi yang pertama adalah waktu kita in, saya akan hitung 5 hitungan. Jadi in 2, 3, 4, 5, itu tarik nafas, perutnya dikembangkan, lalu tahan sebentar, lalu saya akan instruksikan lagi out, 7, 8, 9, 10, tahan sebentar, lalu in lagi, 12, 13, 14, 15, tahan sebentar, lalu hembuskan lagi. Out, 17, 18, 19, 20. Gitu ya, kita coba sama-sama ya, coba ya. Yuk, Siap. kita mulai. Ya, Bu Hileng. Siap. Oke, sip. Yuk, kita mulai. Ya, kita sama-sama mulai. Yuk, in. 2, 3, 4, 5, tahan. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20.
In 23, 24, 25. Out 27, 28, 29, 30. In 32, 33, 34, 35. Out 37, 38, 39, 40. In 42, 43, 44, 45. Out 47, 48, 49, 50. Oke, kita cukup di hitungan 50 dulu. Saya stop dulu. Oke, sebelum kita mulai dengan latihan nafas yang meditasi 1 titik, ada teman-teman yang mau share hal baik, mungkin kendala, silakan. Ini kadang-kadang berguna sekali nih buat teman-teman yang lain, atau mungkin ada hal-hal baru yang ditemui. Silakan. Ada yang mau share? Silakan. Belum ada? Setia Oh, Mary, silakan, silakan. Setia Mary. Malam. Malam, Ibu Mary. Iya Pak. Tadi sih saya bisa ngikutin sih untuk in out-nya. Tapi untuk mengembungkan kadang-kadang ada dadanya agak sesak dikit ya. Ibu perutnya mengembang nggak? Mengembang. Oke, nggak apa-apa. Kadang-kadang tinggal perlu latihan aja, Bu Mary. Kadang buat kita, beberapa pertemuan yang lalu pernah saya katakan ya, waktu kita di dalam perut, kita menggunakan, waktu kecil juga kita menggunakan nafas perut sebenarnya. Tapi makin lama, kita sudah terbiasa dengan nafas dada. Jadi kalau misalnya kayak saya, umurnya sudah 40-an tahun, berarti saya sudah 40 tahun terbiasa dengan nafas dada, Mary. Jadi waktu nafas perut, kadang-kadang kita jadi kikuk, itu yang pertama, dan yang kedua mungkin kita merasa nggak nyaman. Tapi nggak apa-apa, dilatih terus, Bu Mary. Itu bagus kok. Jadi nafas perut tuh membuat kita jadi hirupan nafasnya lebih banyak, lebih panjang, dan lebih bertenaga. Nggak apa-apa, Bu Mary. Dilanjut terus saja. Iya Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama, Bu Mary. Ada yang lain lagi? Belum. Silani. Oke, silakan. Mulyana, ada. Ibu Lani. Ada? Saya belum ngelihat sih. Oh, ada. Saya malah nggak ngelihat. Bu Lani, ada mau Baru share? juga kayaknya ya. Oh, oke. Silakan. Ada kesulitan? Pona ada mau share, Pona? Silakan sambil saya siapkan slide dulu. Silakan, Bapak Ibu. Jangan malu-malu. Oke. Lanjut aja ya, Bu Beleng. Oke. Oke, kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan ya, nggak apa-apa. Jadi berikutnya kita coba latihan. Jadi sebenarnya latihan meditation ini saya bagi menjadi paling 4 bagian sebenarnya ya. Tapi bagian yang ketiga mungkin kita ignore dulu aja sementara. Yang kemarin minggu lalu kita latih adalah latihan yang pertama 1 dan 4. Hari ini kita coba latihan 1, 4, dan nanti kita coba semuanya. Tetap 3-nya nggak usah dulu deh ya, kalau 1 point. Kita coba dulu, yang pertama adalah 1 titik di luar tubuh. Saya tutup dulu biar nggak jadi bingung. Jadi 1 titik di luar tubuh, intinya adalah kita merecord 1 titik yang ada di depan kita. Saya harap teman-teman ada 1 titik yang bisa jadi fokus.
paling gampang sebenarnya kalau memang belum siap, boleh layar komputer kita, kan itu ada kamera ya, ada kamera hitam atau ada LED-nya yang berwarna merah atau hijau, itu bisa dijadikan fokus. Atau kalau misalnya minggu lalu udah pernah ikut sesinya, pakai post-it aja, post-it, lalu buat titik sedikit, lalu ditempelkan di depan kita, ya itu lebih enak ya. Jadi jangan ada gambar-gambar lain ya, kalau bisa titik itu ada di satu area yang lainnya tuh homogen, sama. Dan jangan juga barengan dengan action figure, patung, atau segala macam. Dan jangan juga lampu kalau bisa, yang lampu yang terlalu berpendar, nanti kita jadi agak lebih sakit. Jadi murni yang kita coba cari adalah satu titik kecil. Kalau bisa hitam, itu lebih bagus, jadi nggak ada hal lain. Tapi kalau misalnya mau warna hijau, warna itu asal solid, satu warna, nggak ada masalah. Sudah ya? Sudah ketemu? Ada yang masih bingung dengan titiknya? Jadi sekali lagi, jangan lampu yang besar ya, lalu jangan juga di dalam gambar patung, lalu dicari satu titik, jangan, karena kita baru latihan. Ini murni satu titik di bidang datar yang senada, misalnya tembok ada satu titik. Kalau tadi saya usulkan pakai post-it aja. Oke ya, sudah? Kita coba. Nanti saya akan pandu sedikit. Ini ada beberapa yang baru ya, Ibu Hueleng. Iya. Kalau ada yang baru ya, oke. Jadi bagi teman-teman yang masih baru bergabung, idenya di meditasi satu titik di luar tubuh adalah kita mencoba mengkonsentrasikan titik itu dengan mata terbuka, kita mencoba merekod titik itu, ya, kita coba bayangkan titik itu, ya. Lalu setelah kita lihat beberapa detik, kita tutup mata, lalu ini yang nanti mungkin ada diskusi lagi dengan beberapa teman-teman, kita bayangkan bahwa kita melihat titik itu. Boleh dibayangkan kita melihat titik itu, atau seolah-olah kita sedang melihat titik itu. Apapun bentuknya terserah, yang penting kita seolah-olah kita melihat titik itu dengan mata tertutup. Jadi mata kita tertutup, tapi seolah-olah kita melihat titik itu. Hanya bayangkan titik itu aja, ya. Nah, nanti waktu membayangkan titik di depan itu, saya minta Bapak Ibu memanggil nama Bapak Ibu sendiri. Ini bagi yang baru bergabung ya, yang sudah lama bergabung pasti sudah terbiasa. Panggil terus nama Bapak Ibu, seperti saya namanya Hengki, biasa disebut juga Kiki. Jadi saya sebut nama saya berkali-kali untuk dikatakan Hengki, Kiki, saya sedang fokus di satu titik hitam di depan saya. Fokus di satu titik di depan saya. Abaikan semua gambar, fokus hanya di satu titik. Jadi kita seolah-olah mengatakan ke diri kita sendiri untuk selalu fokus di situ, ya. Ingat selalu kata-kata itu. Nah, sewaktu Bapak Ibu menggunakan kata-kata itu, saya tidak akan pandu. Saya hanya memberikan guidance secara general. Bapak Ibulah yang memulai conversation dengan diri Bapak Ibu untuk kembali fokus di titik itu, di titik itu. Lalu bagi yang baru bergabung juga, kalau misalnya ada terasa tangannya agak berat, lalu ada hawa panas yang nggak bisa dihandle, ya, kalau masih bisa dihandle justru itu bagus ya. Yang tidak bisa dihandle, rasa tidak nyaman atau mata berat, leher berat dan segala macam, coba diintip sedikit titik itu lagi, dibuka matanya sedikit, nggak usah besar, sedikit aja, lalu tutup matanya lagi. Ya, jadi buka mata hanya untuk menetralisir sensasi-sensasi yang nggak nyaman di tubuh. Kalau nggak ada sensasi itu, biarkan aja. Jadi ada beberapa teman-teman yang merasakan sensasi-sensasi yang nanti bisa kita share. Ya, sudah jelas ya? Jadi kembali, lihat dengan mata terbuka, lalu beberapa detik kita tutup, lalu teman-teman panggil diri Bapak Ibu sendiri, ingatkan untuk selalu fokus di titik itu. Saya hanya pandu secara general, tapi detailnya Bapak Ibu sendiri yang mengatakan kepada diri Bapak Ibu sendiri. Ya, kita mulai. Yep.
Untuk sesi yang ini saya akan stop video saya. Oke, yuk kita mulai. Kita buka mata dan kita coba fokuskan satu titik yang tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, yang ada di depan mata kita. Kita tetap buka mata, kita perhatikan titik tersebut, panggil diri Bapak Ibu, dan katakan bahwa panggil diri Bapak Ibu bahwa saya akan mengingat titik itu di dalam pikiran saya, di dalam mind saya. Tetap dengan mata terbuka, perhatikan baik-baik, hanya titik itu saja yang Bapak Ibu akan ingat. Sekarang perlahan-lahan dengan tetap rileks, tutup mata Bapak Ibu. Perlahan-lahan tutup mata Bapak Ibu dan katakan kepada diri Bapak Ibu, panggil diri Bapak Ibu, katakan bahwa saya mulai menampilkan titik yang jadi fokus buat kita masing-masing. Katakan ke dalam diri Bapak Ibu bahwa saya sedang fokus di titik tersebut. Tampilkan gambar titik tersebut di dalam pikiran Bapak Ibu. Bayangkan hanya titik itu saja yang ada di pikiran Bapak Ibu. Tetap fokus di titik itu. Selalu panggil nama Bapak Ibu. Relax. Tetap ingat untuk bernafas. Tetap sadar untuk bernafas. Saya akan biarkan Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan diri Bapak Ibu sendiri sambil tetap fokus ke titik tersebut. Silakan. Tetap aware, tetap sadar dengan nafas yang kita hirup dan nafas yang kita hembuskan. Tidak perlu dihitung, tidak perlu dengan nafas perut, hanya sadari nafas tersebut. Sekali lagi, tidak perlu dihitung, tidak perlu dengan nafas perut, hanya cukup disadari. Sambil tetap panggil diri Bapak Ibu untuk tetap fokus di titik tersebut. Bayangkan titik tersebut ada di depan Bapak Ibu. Bayangkan bahwa titik itu ada di depan Bapak Ibu. Meskipun mata Bapak Ibu tertutup. Titik itu semakin jelas, sehingga gambar-gambar yang lain yang ada di sekitarnya menjadi kabur.
Tetap rileks. Tetap sadarkan nafas. Panggil diri Bapak Ibu untuk tetap fokus di titik tersebut. Perlahan-lahan, coba rasakan sensasi yang ada di kaki, lutut, kulit, perut, tangan, mungkin bahu. Mulai sadari dan mulai lebarkan fokus bukan lagi ke titik, tapi mulai lebarkan dan mulai pelan-pelan untuk membuka mata. Tetap rileks, tetap sadar, tetap aware dengan nafas kita. Perlahan-lahan kita buka mata kita masing-masing. Boleh digerak-gerakkan beberapa anggota tubuh seperti tangan, kaki, sambil tetap perlahan-lahan membuka mata. Sambil aware, relax, buka mata lebih lebar lagi, dan kita kembali ke kesadaran di depan komputer atau depan HP kita masing-masing untuk melanjutkan sesi ini. Silakan Bapak Ibu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau kasih komen? Saya agak suka dengan sharingnya Ibu Huileng nih, beberapa waktu yang lalu tentang mata tertutup dan ngelihat titik. Mungkin start dulu dari Bu Huileng dulu nih. Silakan Bu. Masih mute Bu Huileng. Iya, saya waktu itu sharing sama Sosyung Hengki ya. Saya kalau ngelihat itu titik, kemudian merem, lalu mau mencari seperti melihat titik itu saya nggak bisa gitu. Tapi kemudian saya coba tes dengan, oke, kalau saya ngelihat gelas, atau saya ngelihat pintu, atau ngelihat sofa, ya, terus saya coba merem, terus saya juga coba seperti melihat, itu nggak bisa juga. Jadi barang yang gede pun nggak bisa gitu loh. Apalagi saya pikir barang yang kecil. Jadi akhirnya tuh saya coba merem lagi, lalu saya coba membayangkan. Dan ternyata bisa gitu, membayangkan, oh ya ini pintunya segede gini, ada bolongan buat ngintipnya gitu kan, terus ada tutupnya, lalu ada pegangannya, warnanya, itu bisa. Membayangkan sofa bisa. Lalu saya coba membayangkan titik juga bisa gitu. Tapi itu membayangkan ya, mengimajinasikan, bukan tidak sama dengan melihat. Jadi nggak benar-benar kayak ngelihat gitu, tapi bisa membayangkan gitu loh. Jadi yang saya pengen sharing adalah pengen saya tanya sama Sosyung Hengki, kira-kira sebenarnya itu benar apa enggak ya, dapat apa enggak ya gitu loh. Thank you, Bu Huileng. Waktu Bu Huileng sharing ke saya tentang ini, saya juga bingung jawabnya, karena benar-benar pengalamannya berbeda banget gitu. Bahkan saya katakan ke Bu Huileng, saya nggak dapat referensi itu. Jadi, kalau saya bedakan kata-katanya, yang Ibu Huileng bilang imagination, dan yang satu melihat, seperti melihat. Tapi sebenarnya di dalam Western knowledge sebenarnya hampir dibuat sama, visualization dengan imagination. Karena pada intinya sebenarnya waktu kita melihat, seolah-olah melihat atau mengimajinasikan, sebenarnya ada beberapa bagian, bukan beberapa bagian, di dalam otak itu
yang light up tuh sama. Jadi misalnya gini, waktu kita melihat sesuatu atau kita mengimagine melihat sesuatu, itu sebenarnya sama. Jadi kalau tadi experience-nya Bu Hileng, saya bilang sama aja. Jadi kalau teman-teman memang merasakan apa yang Bu Hileng katakan dalam latihannya, jadi apapun bentuknya itu sama saja. Mau imagination atau mau seolah-olah melihat, gitu ya kata-katanya. Imagination sama seolah-olah melihat itu sama aja. Jadi kalau saya dulu latihan pertama kali, nanti kita coba ya, latihan yang melihat diri saya sendiri dengan sekelilingnya, saya kadang-kadang di latihan awal saya seolah-olah berdiri gitu, bukan seolah-olah berdiri, saya berdiri di bangku yang saya duduki, saya seolah-olah ngelihat dari atas ke bawah. Jadi saya mencoba merecord lingkungan tempat saya duduk. Jadi nanti waktu saya bermeditasi seolah-olah saya ada di titik itu. Itu sebenarnya bisa dua hal yang bisa dikerjakan, bisa mengimagine, bisa juga seolah-olah melihat. Tapi intinya kalau Bapak Ibu mengexperience hal yang sama, boleh aja di dua-duanya. Mungkin bagi Bapak Ibu jadi bingung nih. Tapi intinya yang mau saya katakan adalah yang Ibu Heleng lakukan dengan imagine boleh, sama aja. Karena nanti efeknya pun akan sama. Jadi gini, di dalam pelatihan kita nantinya itu juga kita berharap kita masing-masing bisa melakukan healing untuk diri kita sendiri secara mental atau secara fisiologi itu artinya secara fisik. Jadi misalnya beberapa waktu yang lalu Bu Hileng juga pernah bilang ada pasien atau muridnya Pak Adi Gunawan misalnya yang mengatakan bahwa tulangnya kropos tapi terus bisa diisikan, kita nggak bisa ngelihat tulangnya seperti apa. Dia hanya imagine aja dan diucapkan. Itu pun boleh. Jadi bentuknya apapun, seolah-olah melihat atau mengimagine saja, itu juga boleh. Itu sebabnya meditasi itu bukan hanya untuk orang yang, orang yang sehat dari sisi mata. Meditasi juga bisa dilakukan oleh orang yang memang blind dari lahir. Jadi dia mengimajinasikan sesuatu. Itu boleh ya Bu Hileng. Jadi penjelasan singkatnya, mau lihat seolah-olah mata melihat atau mengimagine mempunyai fungsi yang sama. Itu sih Bu Hileng. Jadi yang penting kita mampu mengimajinasi dan fokus ya. Betul. Jadi dua hal ya, mampu mengimajinasi dan fokus untuk do something gitu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya nanti bahkan kalau kita bicara tentang healing dari sisi mental atau tadi psikis, fungsi tubuh, kita sebenarnya melakukan dua hal nih dalam meditasi kita. Kita gunakan imajinasi atau visualisasi tadi dan kata-kata. Jadi sebenarnya waktu kita bilang misalnya ini kaki kita sakit, kita mengimajinasikan kaki kita atau memvisualisasikan kaki kita sembuh, bisa digerak-gerakan, tapi kita juga pakai kata-kata. Jadi dua hal ini itu merujuk ke fokus yang sama. Itu Bu Hileng. Jadi benar, mau imajinasi, visualisasi, itu nggak ada masalah. Yang penting adalah kita bisa membuat mind kita fokus di titik tersebut. Itu sih. Makasih, Sesung Hengki. Sama-sama, Ibu. Teman-teman yang lain ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing lagi? Silakan. Kalau yang signalnya kurang bagus, boleh pakai chat ya. Iya. Kalau mungkin ada yang bermasalah dengan... Malam Pak Hengki. Malam, Bu Mary, silakan. Tadi saya sudah fokus untuk satu titik ya, tapi kadang bisa fokus, kadang
bayangan itu hilang, ngeblank gitu loh. Terus saya panggil nama saya sendiri sambil saya ngomong fokus satu titik ya, itu bisa ada lagi. Nanti beberapa saat lagi ngilang lagi gitu. Dan juga kok perasaan di punggung saya kok ada rasa sakit gitu ya. Kalau boleh tahu sakitnya rasanya gimana ya, Bu ya? Beratkah atau panas? Saya kalau mencoba meditasi tuh bagian punggung itu pasti sakit. Sakitnya kayak gimana ya? Nggak enak gitu aja, bukan berat sih. Pasti yang di punggung itu, yang lain-lain saya nggak ada masalah, pasti yang di punggung. Makanya saya kalau kadang-kadang saya suka nyender ke mana, ke dinding gitu loh, supaya nggak bisa merasakan sakitnya gitu loh. Bu Mary waktu meditasi ini posisinya gimana? Duduk bersila di lantai? Di lantai, kan saya ada bantalnya gitu loh. Oke, tapi duduk tegak ya? Iya. Oke, nggak ada senderan. Saya nggak terlalu tegak kayak gimana. Oke. Posisi saya buat nyaman aja gitu loh. Oke, tapi ada senderan nggak Bu Mary? Enggak. Oke, Bu Mary, kita di sesi-sesi sebelumnya kita pernah bahas untuk postur, untuk posisi duduk sebenarnya dibuat senyaman mungkin Bu Mary. Jadi kalaupun harus duduk bersandar, yang penting rileks dan tetap fokus, nggak ada masalah Bu Mary. Jadi kita waktu latihan saya bilang bahwa postur bagus, tapi kalau misalnya memang itu mengganggu, nggak usah dijadikan sebagai patokan Bu Mary. Jadi duduk bersandar di tembok atau di kursi itu juga boleh, karena ada beberapa orang yang mungkin nggak terbiasa dengan duduk dalam waktu yang lama tegak gitu, kayak saya juga nggak terlalu terbiasa Bu Mary. Jadi kalau saya usulkan tetap bersandar aja, yang penting jangan bungkuk aja. Kalau bungkuk kan dia akan menghambat ini kan perut, nafas dan segala macam. Yang penting relax aja Bu Mary. Jadi kayak kalau Bu Mary bisa lihat saya, mungkin nggak kelihatan ininya, tapi di belakang saya tuh sebenarnya ada sandaran. Nggak apa-apa Bu Mary. Iya. Lalu kalau yang tadi menghilang, muncul lagi, waktu dipanggil muncul lagi, nggak apa-apa Bu. Ini latihan. Kadang-kadang itu sebabnya memanggil nama dan kita kasih tahu fokusnya, itu seolah-olah kita menyadarkan diri kita sendiri. Nggak apa-apa Bu, latihan terus saja. Dan kalau ternyata setelah dipanggil terus masih tetap menghilang, yang tadi di awal saya sebutkan, diintip aja, kayak ngelihat lagi fokusnya, terus tutup lagi. Tapi kalau Bu Mary tadi bilang dengan manggil aja sudah muncul lagi, itu malah bagus. Nggak apa-apa, itu membangkitkan lagi memorinya kita untuk fokus di titik tersebut dengan memanggil nama. Nggak apa-apa Bu, tinggal perlu latihan aja. Oke. Makasih ya Pak. Sama-sama Bu Mary. Ada yang lain lagi? Saya mungkin mau sharing. Saya coba terus terang masih belum bisa fokus untuk titik itu Bu, ada di ini kita gitu, di ingatan kita dia hilang aja gitu. Tiap kali berusaha untuk diinikan lagi gitu. Karena masih antar keseimbangan kita tarik napas sama untuk berusaha mikir ini masih belum seirama sepertinya begitu. Ini. Pak Indra mau tanya sedikit, waktu Bapak bilang tentang nafas, Bapak hitung nafas nggak? Saya nggak hitung, cuman saya coba ini aja, maksudnya dengan teratur gitu ya. Oh, tarik. Jangan Pak. Karena kalau untuk yang latihan sekarang, kalau Bapak fokus di titik lalu tetap diatur nafasnya, nanti Bapak akan keteteran semuanya. Karena di satu titik aja,
kembali ya, kalau kita latihan di yang awal, memang kita latihan fokus di nafas. Tapi sekarang kalau ada fokus di satu titik di depan dan Bapak juga tetap ngatur nafas, itu akan jadi kacau, Pak. Sebenarnya jadi bingung. Jadi nafas, kalau yang tadi saya sebutkan, yang penting sadari aja bahwa kita lagi nafas gitu. Bahwa sadari aja, hanya sadari. Tapi yang jadi fokusnya adalah titik. Dan kalau memang belum, nggak apa-apa Pak, tapi harus terus dilatih. Karena nanti ya, ke waktu kita latihan yang center of the body atau meridian of the body, kita nggak tahu titiknya di mana, kita nggak tahu meridiannya apa. Tapi kita membayangkan, kembali ke kata-katanya Bu Weleng, kita mengimagine. Jadi memang penting sekali untuk latihan di satu titik ini Pak. Ini simple, tapi kadang-kadang jadi bikin hilang. Itu sebabnya kalau nanti latihan, Pak, minggu depan kalau kita latihan lagi, atau kalau Bapak ini latihan lagi, buat titik yang saya bilang di post-it, tapi dilingkarin agak besar, Pak Indra. Agak besar, terus nanti agak dikecilin, kecilin, kayak gitu. Tapi tetap harus dilatih, Pak, karena kita sedang melatih imajinasi kita untuk hal yang kecil dulu, yang simple dulu, lingkaran hitam di depan, lalu nanti kita bawa ke meridian, nanti berikutnya kita latihan lagi yang lain lagi. Tapi imajinasi memang diperlukan, visualisasi diperlukan, Pak Indra. Mungkin kita untuk fokus di satu titik itu lebih mudah di tempat yang agak gelap kali ya, agak jangan terlalu terang gitu. Ini bisa boleh, lebih Pak. Itu ya. Boleh Pak. Konsentrasi. Boleh. Yang lebih gampang sih sebenarnya yang sering saya bilang, jadi kalau bisa ada di depan, ada warna senada yang jadi latar belakang, lalu ada satu titik yang benar-benar kayak kelihatannya jadi obvious fokus. Gitu loh. Jadi fokus. Jadi kalau bisa cari area yang plain gitu, yang senada. Kalau Bapak Ibu agak kesusahan dengan itu, saya malah bilang bukan post-it, tapi kertas itu loh, kertas A4 atau A3. Kan ada gede itu, taruh di situ, kan itu bisa ditempelin di mana aja, terus kasih titik di tengah. Kan itu udah putih tuh, kasih titik di tengah. Tapi kalau Bapak Ibu punya tembok yang memang nggak ada gambar apa-apa, cukup pakai post-it. Itu Pak Indra. Jadi jangan ada gambar-gambar lain, karena kita baru latihan sekarang. Jadi jangan ada gambar lain, jangan fokus di titik, di patung, dan segala macam, karena itu bisa mengganggu, Pak. Itu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak Indra. Tadi Ibu Rike ya? Silakan Ibu Rike, ada. Pak Hendra mau tanya, saya mau tanya tentang posisi duduk. Posisi duduk gimana ya Pak? Saya duduk di kursi yang ada senderannya, tapi kaki saya bersila. Begitu gimana ya? Apa lama-lama bisa, kalau kelamaan sepertinya nggak bisa juga ya? Iya. Jangan dipaksakan Bu Rike. Kalau saya sih bilang seperti tadi yang pertanyaannya Bu Mary juga, bukan pertanyaan sebenarnya, saya cuma ngelihat Bu Mary bilang punggungnya sakit, duduk biasa aja nggak apa-apa Bu Rike. Dengan duduk biasa, ada senderan, kaki ke bawah, nggak ada masalah. Jadi posisi bukan jadi yang utama. Mungkin sekadar sharing aja bagi beberapa Bapak Ibu yang baru bergabung, kalau diperhatikan meditasi dilihat dari video-video, kita mencoba bermeditasi tanpa terikat dengan segala sesuatu. Jadi tidak ada musik, tidak ada apa-apa, dan bahkan posisi duduk pun yang santai aja Bu Rike. Yang penting kita aware. Yang penting jangan tiduran. Kalau tiduran kadang-kadang karena terlalu rileks jadi hilang. Kita tidur deh. Padahal niatnya mau latihan. Ya. Jadi ada masalah Bu, kalau saya bilang daripada Ibu bersender, terus kakinya ditekuk dan kadang-kadang aliran darah kita nggak nyaman, kakinya jadi nggak nyaman, di bawah aja Bu, di bawah udah relax saja. Di kursi makan boleh, di kursi apa boleh, di sofa juga boleh, yang penting relax saja. Yang paling utama ini aja postur punggungnya agak lurus
supaya nafasnya nggak terhambat. Itu aja. Oh iya, satu lagi Pak Hengki, Silakan. saya mau tanya, kalau meditasi kita ini, apakah harus sesudah makan atau sebelum makan? Kan kita jam 7 ya, lebih baik bagaimana ya? Kalau sesudah makan bisa ketiduran nggak ya? Walaupun duduk gitu. Kalau kelamaan saya nanti ketiduran, gimana ya? Fokus gitu, gimana ya? Nggak Seringnya ada. ketiduran gitu loh. Ya, kalau memang udah ketahuan gitu, berarti mungkin jangan terlalu kosong juga jadi nggak fokus juga, Bu. Yang penting jangan terlalu kencang ya, karena kalau terlalu kenyang kita jadi lagi meditasi, posisinya terlalu enak, relax, akhirnya ketiduran, nggak jadi latihan, Bu. Jadi kalau tetaplah diisi perutnya supaya jangan kosong gitu. Tapi kalau untuk general, untuk latihannya terserah Bapak Ibu. Jadi kita yang jadi fokus di kita adalah latihan pikiran kita kok. Sebenarnya yang lain-lain itu hanya mengikuti aja. Itu Bu Rika. Ya, kanan ya. Kanan. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Pak Widodo mau share? Oke, kayaknya Pak Widodo enggak. Gimana, Bu Heleng? Kita lanjut aja ya. Ada Boleh? lagi? Lanjut ya. Ya. Oke, berikutnya ini nggak usah khawatir, latihan yang berikutnya kita langsung masuk dulu aja yang keempat ya. Yang keempat, center of the body. Jadi sebenarnya atau kata-kata yang lainnya meridian lah ya, di tengah-tengah tubuh. Jadi yang disebut meridian atau center of the body itu mana nggak ada sebenarnya. Ini hanya untuk membantu Bapak Ibu aja supaya bisa membayangkan. Sekali lagi ya, titiknya nggak ada, garisnya nggak ada, tapi memang yang saya maksudkan adalah garis yang memanjang dari atas kepala kita sampai ke bawah. Jadi bayangkan seolah-olah itu ada garis lurus dari atas sampai ke bawah. Tujuannya apa? Ini saya jelaskan dulu. Jadi yang dimaksud dengan center of the body, meridian of the body, kita berlatih bahwa kita ada di center di meridian itu. Waktu kita ada di center di meridian itu, kita seolah-olah mengatakan ke tubuh kita, ke pikiran kita, bahwa kita ada di sini sekarang. Di sini sekarang tuh di mana? Ya itu tadi, di meridian itu, di center of the body itu. Kalau kita berada di posisi sekarang, di sini sekarang, kalau kadang-kadang di dalam referensi barat dibilang here now, present here now, itu sebenarnya kita jadi nggak memikirkan the past to the future. Yang jadi permasalahan buat manusia kan kita berpikir tentang past-nya, kita berpikir tentang masa lalu, dan kita khawatir juga dengan masa depannya. Jadi dengan di tengah-tengah, kita mempunyai konsep bahwa kekhawatiran hilang, dan sakit juga hilang. Jadi kalau bagi teman-teman yang baru bergabung, atau bagi teman-teman yang lupa sebelumnya, saya katakan bahwa misalnya tangan saya sakit, kalau saya bilang tangan saya sakit, sebenarnya yang dimaksud tangan saya sakit kan ya tangan, tapi kalau teman-teman Bapak Ibu memfokuskan ke telapak tangan di tengah sekali sampai titik yang sekecil-kecilnya, maka sebenarnya rasa sakit itu tidak ada. Nah, itulah fungsi dari meridian of the body. Itu saja yang saya mau sampaikan. Kita coba membayangkan diri kita sekali lagi ada di meridian of the body, sama seperti yang tadi. Ini saya akan pandu secara general, lalu nanti Bapak Ibu saya biarkan sendiri untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Ya, saya stop video saya, kita sama-sama mulai. Ya, kita mulai. Oke.
Ambil sikap rileks, duduk yang rileks dengan posisi punggung yang tegak, boleh bersandar, boleh bersandar atau tidak, terserah. Lalu kita coba tarik nafas, rileks dengan nafas, lalu perlahan-lahan kita tutup mata kita. Kita tutup mata kita, lalu perlahan-lahan bayangkan bahwa kita memfokuskan diri kita masing-masing ada di central of the body atau meridian of the body. Bayangkan titik itu ada di tengah-tengah, membujur dari ujung kepala kita sampai ke bawah. Panggil nama Bapak Ibu. Fokuskan diri Bapak Ibu ke dalam garis imajiner yang memanjang dari atas kepala sampai ke bawah. Fokuskan di area tersebut. Panggil nama Bapak Ibu. Tetap rileks. Tetap sadar dengan nafas tanpa perlu menghitung. Saya akan biarkan Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan diri Bapak Ibu sendiri. Saya persilakan. Tetap sadar, tetap rileks, tetap mindful dengan nafas yang kita hirup. Panggil nama Bapak Ibu untuk memfokuskan fokus kita masing-masing ke garis imajiner, ke meridian di tubuh kita masing-masing. Fokuskan di area tersebut. Bayangkan bahwa ada garis meridian yang memanjang dari atas kepala sampai ke bawah. Bayangkan garis tersebut sehingga Bapak Ibu bisa fokus di area tersebut. Selalu panggil nama Bapak Ibu.
selalu fokus di meridian imajiner tersebut. Tetap rileks, tetap sadar. Sekarang perlahan-lahan luaskan fokus kita dari garis imajiner itu ke arah luar, ke seluruh tubuh kita. Coba rasakan sensasi di semua bagian tubuh. Bayangkan fokusnya mulai melebar ke seluruh tubuh kita masing-masing. Bayangkan rileks yang kita rasakan. Bayangkan ketenangan dan juga kenyamanan yang kita rasakan sewaktu kita melebarkan fokus kita ke tubuh kita, ke seluruh tubuh kita. Perlahan-lahan sambil tetap merasakan sensasi yang ada, mulai gerak-gerakan tubuh kita, bagian-bagian tubuh kita dari mulai kaki, paha, tangan, mungkin kepala. Dan perlahan-lahan kita buka mata kita. Perlahan-lahan. Sambil tetap rileks, sambil tetap merasakan dan mindful dengan nafas yang kita hirup dan kita hembuskan. Perlahan-lahan kita buka mata kita, dan kita kembali ke kesadaran kita di depan komputer kita masing-masing. Oke. Bagaimana? Ada yang mau kasih komen, sharing? Silakan. Mudah-mudahan nggak pada ketiduran ya. Lisna mau komen, Lisna mau sharing. Lisna ini suka sharing nih, Susyong Hengki. Oh gitu. Di belakang. Boleh dong didengerin. Silakan. Masih mute. Jangan-jangan signalnya lagi nggak bagus. Nggak apa-apa, kita tunggu. Oh. Ada yang mau sharing? Yang mau sharing lagi? Sisi Velita. Bu Ber. Pak Hengki, boleh saya bicara? Oh, ya, silakan Bu Lisna. Tadi saya merasakan pada saat fokus di tengah, lalu dianjurkan untuk melebar. Melebarnya itu dari satu garis tengah, itu langsung ada sinar, bukan sinar, ya cahaya gitu, melebar ke kiri ke kanan. Jadi semuanya bersinar gitu. Atau gimana Pak ya? Dari tengahnya itu. Oke. Paham sih Bu, nanti boleh dilanjutkan lagi. Mungkin sinyalnya agak kurang bagus. Iya. Terus terang buat saya nggak pernah merasakan sinar Bu Lisna. Tapi kalau masing-masing orang punya pengalaman sendiri, itu sebabnya untuk kalau Bu Lisna perhatikan, kalau di meditasi di awal-awal kayak breath focus, saya temenin. Tapi waktu udah terakhir-terakhir dari mindfulness sebenarnya, saya serahkan ke masing-masing pribadi, masing-masing dari kita untuk melatih, dan bahkan di meditasi ini saya
perkenalkan kita memanggil diri kita sendiri. Karena saya yakin sesudah ke sini itu progres kita masing-masing tuh punya masing-masing dari kita punya progres kita masing-masing dan punya pengalaman yang unik. Saya nggak tahu sudah berapa kali Bapak Ibu yang sharing di sini itu buat saya adalah hal yang baru dan itu bagus. Jadi Bu Lisna kalau ada cahaya itu nggak ada masalah. Kalau saya buat itu supaya kita tadinya kan fokus nih, kayak ada kerasa bahwa kita tuh panas, berat, dan lain sebagainya. Tapi waktu kita melebarkan, sebenarnya kita seperti ngerasa kayak dikasih, apa ya, saya susah mengungkapkan kata-katanya, tapi kayak merasa, gitu, kayak lega gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang mau disampaikan Bu Lisna. Jadi kalau misalnya itu dirasa kayak cahaya dan segala macam, nggak ada masalah. Yang penting adalah ibu nyaman dengan itu. Kalau ibu nggak nyaman, jangan ragu-ragu untuk buka mata. Karena waktu kita buka mata, itu kita memperoleh kesadaran sebenarnya. Jadi jangan biarkan, kalau nggak nyaman, dibiarkan gitu, jangan. Jadi selama itu nyaman buat Bu Lisna, itu nggak ada masalah. Bahkan ada beberapa orang yang merasa itu sebagai blissful moment. Jadi ada banyak hal. Jadi kita merasa meditasi menjadi sesuatu yang menyenangkan buat kita tuh karena momen-momen itu, Bu Lisna. Jadi kita merasa free, merasa relax, merasa pokoknya banyak hal lah. Termasuk juga rasa-rasa seperti hangat, nyaman. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita, yaitu tadi, merubah polanya, merubah pola persepsi kita. Kan biasa kita cuma ngelihat dengan mata telanjang gini kan, tapi sebenarnya dengan imajinasi, fokus satu titik, fokus di meridian, tuh ada hal-hal yang tadi saya katakan blissful moment gitu loh, yang kita nggak bisa katakan dan nggak bisa kita siarkan ke orang lain. Maksudnya pengalamannya akan beda antara satu dengan yang lain. Jadi Bu Lisna nggak ada masalah selama itu momennya itu comfortable feeling, ibu merasakan itu nggak mengganggu, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi, kalau mengganggu, buka mata. Itu aja. Mudah-mudahan menjawab, Bu Lisna. Ada lagi yang mau sharing, teman-teman? Silakan. Malam, Ibu. Malam, Pak Hengki. Malam, Bu Bernadette. Silakan. Ya, saya kayaknya sama juga ya tadi yang sudah dijelaskan juga tadi apa efeknya ya mungkin. Jadi kalau mau konsentrasi itu jadi kayak ngeluarin energi ya. Jadi kayak berat apa namanya kaki berat, kayaknya berat banget ya. Terus tangan juga kayak jatuh gitu. Nah terus yang dirasa lagi nafas juga agak apa ya, karena mungkin karena konsentrasi. Jadi dengan tadi bimbingan tadi, harus apa fokus, jadi kayak berusaha gitu fokus. Jadi kadang nafas itu agak lupa ya, kayak jadinya fokus lagi nafas, harus nafas, tadi Pak Hengki bilang nafas, jangan lupa. Jadi hilang lagi dari konsentrasinya ke tubuh tadi ya. Kayak gitu sih Pak, mungkin karena belum lancar kali ya gitu. Tapi sih ya mungkin harapannya kalau udah sering akan tetap lebih fokus gitu sih Pak. Makasih Pak, malam. Malam, thank you sharingnya Bu Bernadette. Jadi iya nggak masalah. Jadi ini kan bagi Bapak Ibu mungkin ini sesuatu yang baru gitu ya untuk latihan. Ini seperti yang saya katakan, waktu kita meditasi makin kemari sebenarnya makin berat pelajarannya karena kembali waktu di awal-awal saya sharing tentang bagian otak dan sekarang kita menyadari dari masing-masing pribadi ya bahwa waktu kita meditasi dengan satu titik dengan segala macam tuh yang tadi Bu Bernadette bilang energinya makin banyak yang
terpakai, tapi terpakainya untuk sesuatu yang positif. Tapi waktu positif ini pun itu kita kayak juggling bola. Jadi ada banyak yang perlu kita handle. Nah, Bu Bernadette sama teman-teman yang lain nggak ada masalah. Ini kita karena belum terbiasa. Ingat ya, kita berimajinasi, kita berucap, kita fokus, itu yang saya sebutkan hanya sebagian ya, belum lagi hal-hal yang lainnya. Jadi banyak sekali di otak kita yang kita kerjakan. Itu sebabnya jadi kadang-kadang kita keder dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, apalagi nanti kalau Bapak Ibu berlatih sendiri dengan kata-kata sendiri, itu makin terbiasa bahwa diucapkan untuk center of the body, meridian, lalu diucapkan lagi sadar dengan nafas, sadar dengan sekeliling. Itu nanti jadi kata-kata yang Bapak Ibu sudah ucapkan seperti saya ucapkan ke Bapak Ibu. Jadi nanti itu sebabnya Bapak Ibu harus punya skrip sendiri. Jadi waktu latihan, jangan cuma latihan pas kita bareng-bareng di sini ya, kita latihan sendiri di rumah. Sendiri di luar jam ini, supaya Bapak Ibu terbiasa dengan skripnya, Bapak Ibu terbiasa memanggil diri sendiri, Bapak Ibu terbiasa dengan juggling 3 bola, 4 bola. Jadi itu sebabnya latihan ini perlu untuk masuk. Jadi ini bukan akhir ya, masih ada lagi journey lain di depan kita sebenarnya. Jadi latihan terus Bu Bernadette. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi jangan stop, karena ini kita kembali ya, kita latihan. Jadi dengan Bapak Ibu latihan sendiri, pakai skrip sendiri, manggil nama Bapak Ibu sendiri tanpa bantuan saya, itu malah bagus. Jadi jangan sampai saya jadi anchor buat Bapak Ibu, jangan. Jadi jangan sampai dengan ada saya, Bapak Ibu jadi berlatih. Tapi nanti Bapak Ibu harus berlatih tanpa saya. Jadi Bapak Ibu harus berlatih sendiri tanpa ada saya. Kita ini cuma latihan aja. Jadi itu sebabnya hindari anchor seperti musik, suara saya, suara saya atau gambar saya. Itu sebabnya waktu meditasi saya selalu stop video saya. Tujuannya sebenarnya supaya Bapak Ibu nggak ngelihat figurnya saya. Jadi hilangkan anchor yang nggak perlu. Jadi kalau seperti yang selalu saya bilang, kalau kita mau meditasi, yang kita butuhkan adalah diri kita dan pikiran kita. Itu aja. Itu sih. Thank you, Bu Bernadette. Oh, jadinya memang pikiran sendiri ya Pak ya, yang memang harus difokus ke, nggak perlu dibimbing seperti Bapak bilang, oh nafas, ingat-ingat, jadi balik lagi kayak gitu. Ibu nanti sebutkan sendiri. Jadi nanti Ibu akan terbiasa bahwa kalau Ibu lagi fokus di meridian, terus Ibu gelagapan nih karena nggak bisa nafas, Ibu panggil diri Ibu sendiri, sadari nafas. Jadi nanti akan terbiasa bahwa nanti latihan berikutnya Ibu nggak akan gelagapan lagi, karena Ibu udah terbiasa untuk panggil diri Ibu untuk fokus di meridian tubuh, terus nanti beberapa waktu Ibu ingatkan lagi untuk nafas, Ibu ingatkan lagi untuk kembali ke meridian, kayak gitu loh Bu. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau udah terbiasa, energinya juga nggak akan terkuras gitu ya, kayak berkeringat. Jadi yang berasa itu memang berat, terus keringatan itu Pak. Sebenarnya nanti kalau keringatannya mungkin akan berkurang Bu, tapi justru sebenarnya itu kan bagus bahwa sebenarnya Ibu berlatih. Cuma nanti berikutnya yang akan kelihatan adalah peralihannya akan smooth, Bu. Jadi antara Ibu bilang fokus di meridian, fokus di nafas, fokus di yang lain, imajiner, garis imajiner, segala macam, itu akan smooth. Jadi nggak akan ada, kalau sekarang kan seolah-olah yang tadi Ibu bilang, kadang fokus di sini, terus jeglek lagi, ya, ini jeglek lagi gitu. Nanti akan smooth, Bu. Tapi kalau misalnya energi panasnya dan segala macam, masing-masing dari kita punya efek yang berbeda. Saya malah sering melakukan ini seperti yang Ibu, untuk menimbulkan rasa panas di tubuh. Jadi kalau untuk latihan misalnya, itu bisa dengan ini, latihan olahraga gitu. Jadi seperti ini. Bahkan nanti ya kita bahas lagi,
Bahkan ada beberapa saat saya latihan ini sebelum mandi, jadi bisa keluar titik-titik ini keringat, Bu, tanpa saya berolahraga, hanya dari pikiran aja. Itu, Bu. Oke, iya. Iya kan, Pak? Sama-sama, Bu. Silakan. Yang lain lagi. Tadi ada chat ya, Bu Wileng? Oh enggak, saya cuman manggil. Oh, oke. Silakan, ada yang lain lagi? Saya mau dong. Oh, silakan, Bu Astri. Ya, tadi waktu mulai konsentrasi begitu ya, pertama tuh kayak di dada tuh kayak ada kayak tekanan gitu loh, kayak ketekan gitu. Nah, terus akhirnya saya panggil nama, fokus gitu kan, fokus, tapi saya nggak dapat titik meridiannya, titiknya di mana gitu, di tengahnya gitu, nggak dapat gitu kan. Terus tapi tetap saya panggil nama untuk fokus, terus ikutin mulai si nafasnya teratur gitu kan. Terus waktu Sesiung bilang lebarkan untuk fokusnya ya. Terus saya lihat tuh bahu saya sendiri gitu, bahu sebelah kanan gitu kan. Begitu lihat bahu sebelah kanan, nafasnya udah lebih teratur gitu, Sesiung. Itu maksudnya waktu pertama memang kayaknya berat gitu ya. Jadi di dada kayak ada tekanan gitu. Iya, Bu. Sama seperti waktu ini, efek masing-masing orang berbeda sih, Bu. Bahkan ada beberapa orang yang beratnya tuh waktu udah di tengah. Kalau Ibu beratnya waktu di awal. Saya sih selalu bilang nggak apa-apa, Bu, tetap latihan aja dan selalu fokus yang tadi ya. Kalau berat, ngintip aja. Pokoknya kalau ngintip tuh biasanya akan hilang. Bahkan saya nggak tahu di sesi ini atau sesi sebelumnya saya ada yang share kan ya, kayaknya agak kayak keangkat. Dan itu benar, Bu. Kadang-kadang kalau kita lagi meditasi, terlalu fokus, tangan kita tuh kadang-kadang kayak keangkat. Kita nggak tahu, pokoknya agak keangkat aja sampai kita sadar, tangan kita keangkat ya. Tapi kalau saya biasanya saya akan coba buka mata, dia akan rileks lagi ke bawah. Jadi itu mungkin hal yang wajar, Bu, nggak ada masalah. Cuma kembali saya selalu tekankan ya di sini, kalau ada yang nggak comfortable, selalu buka mata, selalu buka mata dan sadari nafas. Jadi buka mata, sadari nafas itu adalah pegangan kita kalau kita merasa nggak nyaman. Tapi kalau misalnya ternyata setelah latihan tuh udah nyaman, nggak ada masalah. Tapi memang biasanya yang sering terjadi nafas berat, Bu. Ada bagian tubuh yang berat, nafas berat, atau mungkin malah kepala agak berat gitu. Tapi setelah dilatih itu akan hilang. Itu sih, Bu Astri. Cuma nggak dapet titik meridiannya, Pak Hengki. Oh, kalau titik meridian yang seperti kita, ya lupa saya fokusnya. Jadi kalau untuk titik meridian nggak ada masalah, Bu. Kita juga nggak pernah tahu, saya nggak pernah tahu waktu saya bilang titik meridian, kalau ditanya, emang Pak Hengki tahu titik meridiannya ada di situ? Enggak, Bu. Jadi yang penting usaha ke situnya, Bu. Tetap fokus seolah-olah ada titik di tengah itu. Itu nggak ada masalah, Bu. Jadi fokusnya, meskipun mungkin Ibu mengatakan sekarang Ibu nggak ketemu, siapa tahu Ibu ketemu sebenarnya. Jadi kita nggak pernah tahu, itu hanya imajiner kita aja. Itu sih, Bu. Saya mau share ya, regarding dengan yang tadi Lili ngomong ya. Pertama, maksud saya gini loh. Pertama, kita selalu ingat bahwa nafas itu adalah pemeran utama. Dengan kita tarik nafas pelan-pelan dan buang nafas pelan-pelan, itu kita menjadi rileks. Jadi mungkin kita merilekskan diri dulu sebelum kita fokus pada yang lain-lain ya.
Ini untuk menghindari mungkin yang seperti Buber atau Lili yang merasa berat kakinya dan sebagainya gitu. Jadi selama kita sudah mampu untuk merilekskan diri, lalu kita mulain fokus. Nah, terus pengalaman saya yang berikutnya adalah waktu saya mau fokus ke meridian, saya nggak bayangin gambar yang Sosyungkas itu. Gambar orang lagi duduk, lalu ada garis titik-titik gitu kan. Saya bayangin itu, terus sudah saya bayangin, lalu saya absorb, saya serap. Saya serap itu, saya seolah-olah tarik itu ke dalam diri saya. Dan yang saya rasakan, sepertinya saya bisa ngerasain gitu loh, bahwa ada yang terasa lah seperti kayak gitu. Dan terasa nyaman. Itu sih yang saya mau share. Jadi untuk menghindari kemunculan tiba-tiba kaki sakit dan sebagainya, mungkin nafasnya dulu kali ya. Dan kalau seperti itu, kita kembali ke nafas dulu, maksudnya begitu kita ada ketegangan-ketegangan yang muncul, kita kembali dulu ke nafas, lalu sesudah rileks baru mulain lagi absorb itu kali ya. Boleh, Bu. Tadi saya pikir Ibu bilang bahwa sebelum mulai ini latihan nafas dulu. Jadi boleh aja. Tapi memang selalu latihan nafas yang artinya meditasi dengan mata tertutup membayangkan sesuatu, kendalanya tuh selalu gitu, kayak kerasa berat, nggak tahu kenapa, tapi memang umumnya kayak gitu. Tapi boleh aja. Jadi maksudnya boleh aja untuk kembali ke nafas, relax aja. Cuma nafas itu cuma untuk membuat kita relax. Jadi boleh aja sih Bu, boleh aja. Jadi ada pengalaman baru lagi kalau memang dirasa nggak nyaman, boleh fokus di nafas dulu, lalu fokus di nafas, relax dulu, baru kembali lagi boleh. Cuma memang akan jadi lebih lama. Ya, gimana, Bu? Karena menurut saya, Sosyung Hengki, kalau kita tidak dalam keadaan yang tegang, itu sukar bagi kita untuk fokus. Ya, jadi tadi kan sebelumnya kita udah breath fokus, ya. Tapi ternyata sepertinya banyak teman-teman, mungkin bukan banyak ya, ada beberapa teman-teman mungkin yang kehilangan lagi gitu loh, ketenangan yang itunya. Jadi maksudnya kita masing-masing tahu nih, waktu kita mau latihan garis yang imajiner ini, kita masing-masing harus mempersiapkan diri dalam arti kata kita harus tenang, supaya kita bisa fokus. Kalau kita nggak tenang kan kita nggak bisa fokus. Cuma memang ada beberapa Bu Wileng yang tetap dengan rileks, tetap juga menghadapi itu muncul lagi. Betul. Betul. Tapi benar, yang penting rileks. Terus yang kedua yang tadi Bu Wileng sampaikan itu juga boleh itu juga ada teknik lagi yang mencoba mengabsorb terus ke tengah, energinya seolah-olah di tengah, itu juga boleh. Itu pengalaman lagi. Karena saya gambar ini nyerap benar nih. Iya. Nyerap benar itu. Jadi seolah-olah saya ada di tengah, gambar itu, terus sesudah itu saya coba pindahin. Iya. Good. Thank you, Bu. Thank you. Iya. Jadi ini ada lagi, silakan, Bu Astri. Sudah kanan. Oh, udah. Ya. Enggak, saya tadi mau menambahkan sedikit bahwa imaginer ini nggak mesti selalu kelihatan ya. Jadi kembali saya selalu bilang ini imajiner. Tadi Bu William bilang terserap ke tengah dan segala macam. Kalau dibilang mana serapannya, mana garis yang nggak ada. Tapi imajiner itu penting sekali buat kita melatih mengimajinasikan sesuatu. Saya sekedar sharing juga aja. Jadi ada beberapa teknik meditasi juga yang
yang ini ya, yang membuat hawa tubuh panas, tubuh kita panas, itu kan sebenarnya panasnya dari dalam. Ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa kalau kita panas dari dalam, itu ada yang bilang bahwa itu akan merusak organ tubuh. Nah, makanya ada beberapa meditasi yang dilakukan dengan seolah-olah ini mengosongkan tubuh di bagian dalam. Jadi seperti hollow. Jadi panas, tapi dalamnya nggak ada. Jadi yang keluar hanya efek panas. Itu untuk menghindari, meskipun ini nggak terbukti ya, menghindari panas dari dalam yang merusak organ tubuh dari dalam. Meskipun sebenarnya nggak terbukti. Jadi panasnya itu seolah-olah langsung loncat keluar anggota tubuh. Nah, kembali kalau dikatakan emang pernah ada orang yang badannya tuh hollow, dalamnya tuh nggak ada, kan nggak ada. Ini semuanya hanya imajiner aja, bahwa kita mau mentransfer panas keluar tubuh supaya kita berkeringat, tapi tidak merusak bagian tubuh di dalam. Dan itu yang juga dilakukan beberapa teknik meditasi. Saya cuma merefer ke yang tadi, yang gambar itu, beda dengan yang satu titik di luar tubuh, kita kelihatan fisiknya, kita kelihatan bentuknya. Tapi kalau imajiner, kita nggak kelihatan. Tapi kita berusaha untuk membuat itu sebagai sesuatu yang bisa diimajinkan. Dengan cara apa? Yaitu tadi saya gambar, ada beberapa orang yang bisa membayangkan itu. Bu Hileng membuat itu seperti terobserve, terus ada observe, terus ada di tengah. Itu boleh aja. Jadi imajiner tuh kadang-kadang diperlukan juga untuk beberapa fungsi. Itu. Oke, terima kasih Susyung. Terima kasih Bu Hileng. Kayaknya kita nggak bakalan mungkin latihan dengan yang ketiganya digabungkan ya Bu Hileng. Next Karena, week. karena udah 20-20 kalau kita lanjutkan bisa sampai jam 9. Iya. Kalau gitu ada Atau gimana? teman-teman lagi, Silakan. ada teman-teman lagi yang mau tanya atau sharing. Buat yang internetnya kurang baik, boleh pakai chatting ya. Mungkin dijelaskan sedikit aja kali ya, yang itu tanpa perlu latihan ya. Kalau latihan kayaknya nggak cukup kali. Boleh nggak Bu Hileng? Sambil nunggu kalau ada yang mau tanya ya. Ya. Jadi seperti yang tadi di awal pelatihan, sebenarnya kita berencana untuk latihan nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. 3-nya di skip dulu ya. Jadi kita udah latihan yang pertama, kita udah latihan yang keempat. Sebenarnya latihan yang pertama dan keempat, yang keempat yang memang agak lebih sulit. Kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya ini peningkatan tingkat kesulitannya makin tinggi di dalam satu slide ini. Jadi pertama kita mengimagine sesuatu di luar tubuh, yaitu satu titik. Lalu yang kedua kita scan tubuh dengan mata tertutup ya. Waktu kita scan tubuh dari bawah ke atas gitu ya, kita scan tubuh dari bawah ke atas, kita kan nggak ngelihat kaki kita, tapi kita membayangkan kita scan kaki kita, seolah-olah ada mesin scan yang men-scan dari bawah ke atas, men-scan tubuh kita dari bawah sampai ke atas, membuat kita jadi rileks. Nah, ini kan kelihatan tubuhnya, tapi kita mengimagine lagi. Nah, waktu kita masuk ke 4, seperti yang tadi kita latihan, tuh kita nggak ada fisiknya, tapi kita membayangkan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau coba di rumah, mungkin dengan menyetel video ini boleh dicoba. Jadi dicoba dengan ngelihat di satu titik, lalu tutup matanya, bayangkan satu titik itu, lalu setelah beberapa menit coba scan dari bawah ke atas, setelah itu coba fokus di meridian tubuh. Itu sih. Mungkin nanti pertemuan berikutnya kalau memang kita bisa, kita langsung latihan ke poin 1, 2, ya 1, 2, 4 deh. 1, 2, 4. Biar bisa kita sama-sama nyoba.
Itu sih sebagai penutup dari saya. Terima kasih, Bu Ileng. Terima kasih Pak Hengki, terima kasih juga teman-teman yang sudah join dan berpartisipasi ya. Kita terus berlatih karena seperti yang Susyung Hengki bilang bahwa proses ini pasti memberikan manfaat kepada kita. Oke, sampai jumpa di hari Rabu minggu depan. Selamat malam semuanya. Malam semua, tetap berhati ya. Bye. Malam semuanya. Malam ya. Akan izin live ya. Bye. Bye. Bye, Bu Ileng.